Mari berdiri.
Dengarlah hukum Tuhan yang dari 5 sampai 10. Hukum Tuhan kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang maha menjadi pembela bagi kita. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Perubahan ajaib di dalam hidupku sejak
kita membaca epistel firman Tuhan yang diambil dari Amos 8 ayat 1 sampai 12. Kita membaca secara responsoria. Penglihatan keempat bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah, ada banyak bakul, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Peringatan terhadap orang yang dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan ayat 6, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, sesungguhnya aku tidak akan pernah melupakan segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap di hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung kepada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku mengirim kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Pelita buku nyalakan di
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Shalom. Warta Jemaat Minggu 20 Juli 2025. Nama minggu hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis dengan topik khotbah memilih bagian yang terbaik atau memilih Tohab Naumuli, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Yang kedua, persembahan diakoni. Pada hari ini Minggu 20 Juli 2025 di ibadah pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 9.30 bahasa Batak dan pukul 17 bahasa Indonesia, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. Ketiga, perayaan kebangkitan lansia. Hari ini Minggu 20 Juli 2025 dalam ibadah pukul 9.30 WIB adalah puncak perayaan kebangkitan lansia, dan setelah ibadah perayaan puncak selesai akan diadakan ramatama di gereja. Setelah warta di ibadah pukul 9.30 diberikan kepada Ketua Seksi Lansia dan Ketua Parheon Lansia untuk menyampaikan kata sambutan. Adapun rangkaian penampilan lansia di dalam perayaan Parheon antara lain paduan suara, angklung, dan tortor. Yang keempat, jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang yang terlampir di dalam warta. Yang kelima, pertengahan week. Hari Selasa 22 Juli 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian week di week 2 di Tuan Rumahi Keluarga P. Purba Borussia Lagan di Konsistori. Week 4 di Tuan Rumahi Keluarga M. Silitonga Borutobing di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat week 2 dan 4. Keenam, seminar seksi perempuan. Sesuai program seksi perempuan tahun 2025, pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 pukul 15.30 WIB di GSG akan diadakan seminar dengan tema Peran Perempuan dalam Membangun Keluarga dan Gereja untuk menciptakan lingkungan aman dan penuh kasih, dan akan membahas pola pengasuhan anak yang sehat sesuai usia dan pencegahan KDRT. Narasumber oleh Rosti Malin Borumunte, Nyonya Aris Merdeka Sirait. Diberitahukan kepada seluruh perempuan HKBP Mampang Perapatan untuk dapat mengikuti dan mendaftarkan diri melalui Ibu Sunarmi Boru Tobing, Nyonya Sintua Pasaribu. Nomor HP terlampir Ibu Lince Boru Samosir, Nyonya Siregar. Nomor HP terlampir Ibu Doris Boru Simbolon, Nyonya Manulang. Ibu Neti Boru Tampu Bolon, Nyonya Sintua Napi Tepulo. Nomor HP terlampir. 7. Tim doa syafaat.
Bagi jemaat yang bergumul dan rindu didoakan, silakan menghubungi tim doa syafaat dipimpin oleh pendeta dan mengisi formulir doa serta memasukkan ke amplop yang tersedia di pintu gereja atau dapat menghubungi Inang Oli Boru Hutauruk Nyonya Sintua Lumban Tobing, Ibu Lisa Boru Tobing Nyonya Silitonga, nomor HP terlampir. Yang ke-8, ahli kelas sekolah minggu remaja. Pada hari Minggu 27 Juli 2025, sekolah minggu akan melaksanakan ahli kelas dan pelepasan anak sekolah minggu yang akan bergabung dalam remaja sesuai jenjang pendidikan. 9. Pendaftaran pelajar sidik khusus. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan telah dibuka pendaftaran pelajar sidik khusus. Bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar sidik khusus merupakan warga jemaat yang berusia 22 tahun ke atas atau yang sudah bekerja dan dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat baptis, akte lahir dan diserahkan kepada sintua masing-masing paling lambat pada hari Minggu 27 Juli 2025. Bajar, Gotilon dan Tahun Transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Transformasi akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bajar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bajar terlampir. 11. Senandung Bona Pasogit. Dalam rangka penggalangan dana, Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP Mampang Perapatan akan mengadakan Senandung Bona Pasogit pada hari Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 18 WIB bertempat di Ballroom Hotel Grand Kemang. Acara ini akan dimeriahkan oleh artis-artis Batak Ibu Kota DKI Jakarta, antara lain Putri Silitonga, Lentera Trio, Yuniarta Situmorang, Edwin Samosir, Humalaput Purba. Diberitahukan kepada jemaat untuk berpartisipasi dan mendukung acara tersebut dengan melakukan pembelian tiket. Adapun harga kategori tiket terlampir. Untuk reservasinya dapat menghubungi Sintua Hisar Pandiangan, Andre Aritonang, Reinhard Purba, Duma Tampu Bolon. Nomor HP terlampir dan setelah warta ini panitia akan mensosialisasikan tentang acara ini. 12. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit, Amang Nata Desmanik Wik 2, Amang Pesta Robert Siahan Wik 1, Amang Sihol Ambarita Wik 1, Nyonya Silahalahi Sintua Emi Gurning Wik 3, Amang Sintua Agustinus Simanjuntak Wik 2. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 13. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 14. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan, persembahan, ucap syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan 1A 1B. Kita bernyanyi dari BNH 789.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah untuk kita di hari Minggu ini tertulis di Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42. Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42, saya akan membacakan untuk kita semua. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikian nats khotbah. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kehidupan kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Jadi baru bangun saja kita sudah diperhadapkan dengan pilihan. Bangunkah atau tetap tidur-tiduran saja? Tapi nats ini mengatakan memilih yang terbaik. Ini amang dan inang dalam kehidupan, ketika kita memilih tidak selalu yang terbaik. Saya buat sebuah contoh, ibu-ibu kalau ke pasar beli sayuran, walaupun sudah nawarnya berkeliling, belum tentu dia beli yang terbaik dari antara yang dia kelilingi. Karena sering ibu-ibu itu memilihnya karena mana yang murah, ya kan? Jadi dipilihlah yang paling murah karena ini berhubungan dengan kantong. Jadi kalau dipilih yang terbaik memang lebih mengeluarkan kantong, ada pengorbanan. Tapi kalau pilih yang lebih murah memang diperhadapkan dengan akibatnya, karena kualitasnya pasti lebih sering amang inang lebih mahal yang terbaik ini. Jadi dalam nats hari ini adalah ketika Tuhan Yesus mengajak Marta dan kita semua adalah memilih yang terbaik. Mengapa kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus dan kepada siapa? Tuhan Yesus singgah di rumah Marta dan Maria dan Lazarus. Lazarus adalah saudara Marta dan Maria. Dan Yesus ketika datang ke rumah Marta dan Maria, otomatis sebagai seorang tuan rumah yang baik, Marta dengan cekatan mempersiapkan makanan, minuman di dapur. Jadi dia mempersiapkan segala sesuatu karena dia tidak mau mengecewakan tamunya. Memang sama seperti tradisi Batak, ati amang do inang. Kalau tamu kita datang, kita akan mempersiapkan makanan, walau kecenderungannya amang dan inang lebih banyak waktu kita mempersiapkan makanan daripada dalam pertemuan itu berkomunikasi dengan baik. Jadi terkadang lebih banyak waktu kita untuk makan daripada kita berkomunikasi atau bercerita dengan tamu kita. Kita disibukkan dengan, apalagi ibu-ibu, lebih disibukkan dengan mempersiapkan makanan lah, minuman lah, atau mempersiapkan dapurnya lah, sehingga tamu ini dibiarkan duduk saja dengan suaminya. Jadi banyak pertamuan tapi tidak martamue. Jadi pertamuan hanya dilihat dalam konteks ketika yang datang itu sudah diberi makan enak, maka dia pulang dengan senang. Padahal tamu ini datang bukanlah untuk makan, karena makanan banyak di pinggir jalan yang mungkin lebih enak. Tapi dia datang adalah untuk berkunjung, untuk bercerita, atau mungkin dia mau berbagi. Tapi tujuan khususnya, fokusnya bukanlah untuk makan. Marta di sini ketika Tuhan Yesus datang ini kan jarang disinggahi.
Karena di berbagai kesibukan Tuhan Yesus untuk mengajar, berjumpa dengan murid-murid atau melakukan berbagai pengajaran di berbagai tempat, termasuk juga melakukan berbagai mujizat. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah. Jadi Marta mempersiapkan. Tidakkah ada yang salah dengan pilihan Marta ketika dia mempersiapkan makanan dan minuman? Maria memang langsung mengambil tindakan. Dia duduk di depan Tuhan Yesus, di kaki Tuhan Yesus untuk mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Masalahnya di mana? Marta tidak salah memilih tempatnya di dapur. Maria juga tidak salah memilih tempatnya duduk bersama Tuhan Yesus, mendengar Tuhan Yesus. Masalahnya adalah ketika di dalam kesibukannya, Marta datang mengeluh kepada Tuhan Yesus. Dan dia khawatir. Dia mengeluh kepada Tuhan Yesus tentang apa? Dia mengeluhkan tentang Maria yang membiarkan saudaranya Marta bekerja, mempersiapkan makanan. Amang dan Inang, yang kunjungan yang pasti bukan hanya Tuhan Yesus, pasti bersama-sama dengan murid-muridnya yang 12 orang. Juga pasti juga karena kemana Tuhan Yesus pergi, pasti banyak orang yang mengikutinya. Jadi berarti ada 20-an orang datang di rumah ini. Jadi disinilah masalahnya. Marta khawatir dan mengatakan kepada Tuhan Yesus supaya di ayat 40, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi mengapa menjadi masalah tindakan dari Marta ketika dia memasak adalah ketika dia memiliki kekhawatiran. Jadi di kekhawatiran itu Tuhan Yesus mengkritiknya dan mengatakan kalimat tadi supaya Marta memilih bagian yang terbaik. Di ayat 42 Tuhan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Jadi Amang dan Inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita memperoleh banyak pengajaran Amang dan Inang secara khusus tentang kekhawatiran. Mengapa kita tidak bisa memilih yang terbaik dalam kehidupan kita? Adalah kecenderungannya karena kita terlalu khawatir dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak bisa memilih seperti Maria, duduk tenang, diam mendengar Tuhan? Karena kecenderungan kita adalah lebih khawatir tentang kehidupan. Karena saking khawatirnya Amang dan Inang, kita bisa berbohong. Karena takut benar, kalau benar mungkin orang akan benci kepada kita. Mungkin orang tidak akan menerima kita. Mungkin orang akan marah kepada kita. Kita khawatir tentang kehidupan kita. Sehingga banyak ada orang yang menipu sesamanya karena dia menginginkan keuntungan. Orang banyak sekarang saat ini Amang dan Inang karena terlalu khawatir terhadap kehidupan, mencari keuntungan dari jalan yang tidak benar. Berita dalam minggu ini kita mendengar tentang beras oplosan. Ya kan? Beras oplosan. Orang kaya semakin kaya. Bukan karena kurang, tapi karena serakah. Khawatir tentang masa depan, uang kapan ini naik, kapan ini berbunga, kapan uang ini akan bertambah banyak. Sehingga dicarilah cara untuk mendatangkan keuntungan walaupun ada yang menderita, walaupun ada yang korban, maka orang tidak peduli. Membohongi orang dengan menjual beras yang tidak semestinya. Amang dan Inang karena kekhawatiranlah orang dalam kehidupannya menipu orang lain untuk meruk-ngeruk keuntungan. Berteman dengan orang lain, menikah dengan orang lain, menikah dengan pasangannya adalah kadang ada orang yang memiliki cara pandang yang berbeda atau ada orang yang mempermainkan orang lain untuk mengeruk keuntungan. Itu karena apa? Khawatir. Kita juga khawatir dalam kehidupan kita tentang masa depan anak-anak kita. Sehingga kita paksa mereka saat ini Amang dan Inang untuk les sebanyak-banyaknya, untuk belajar sebanyak-banyaknya. Tetapi ada yang hilang dari kehidupan mereka, yaitu kenyamanan, kecintaan terhadap Tuhan.
pengenalan akan firman Tuhan. Kita terlalu khawatir terhadap masa depan anak-anak, sehingga kita paksa mereka siang dan malam belajar, tetapi lupa mendekatkan mereka dengan Tuhan. Adong do halak amang inang disuruh anak kon nomor siajar, aledang disuruh bemartangyang, disuruh anaknya untuk les ini dan itu, tetapi tidak dipantau apakah hari ini dia sudah membaca Alkitab, apakah hari ini dia sudah mendengar Tuhan. Kekhawatiran banyak di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi salah memilih. Kita tidak lagi memilih yang terbaik, tetapi kita memilih apa yang kita kehendaki, tetapi tidak lagi tunduk di dalam rencana Tuhan. Marta di dalam pelayanannya adalah baik. Dia mau melayani Tuhan. Tetapi ketika dia melihat bahwa ada yang kurang, ketika dia juga melihat di sekelilingnya, dia mulai fokus kepada dirinya. Ngalu jauh pe, hai di dia do pengasih Marion, ngalu jauh pe, la olanau na mula no. Dia mulai marah. Jadi ketika kita fokus terhadap diri kita sendiri, ini akan memunculkan kekhawatiran. Ketika kita tidak lagi mau dipandu oleh Tuhan dan tunduk di dalam rencana Tuhan, amang dan inang, kita paling khawatir dalam kehidupan kita. Padahal apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 33. Tuhan Yesus mengatakan mulai dari ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Mengapa kita tidak bisa memilih yang terbaik dalam kehidupan kita? Karena kita khawatir terhadap kehidupan kita. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita khawatir terhadap hidup kita. Padahal setiap orang yang khawatir tidak akan mampu melakukan pekerjaan besar di dalam hidupnya. Orang yang khawatir akan menimbulkan sungut-sungut, amarah, kebencian. Dan bahkan bukan hanya membenci orang lain, tetapi dia akan membenci dirinya sendiri karena dia merasa tidak sanggup. Orang yang bersungut-sungut karena kekhawatirannya, yakinlah amang dan inang, tidak akan bisa bersukacita dalam kehidupannya. Dan bui marlasni roha, alaniaha sa dibereng mana hurang di dirinya sendiri. Dan dia akan melihat kuasa Tuhan itu terbatas. Mengapa orang bersungut-sungut dan marah? Karena dia fokus kepada dirinya sendiri. Kalau hari ini tidak dapat, ya besok enggak dapatlah. Itu sebabnya orang yang mengalami kegagalan, mengapa dia marah? Mengapa dia membenci dirinya sendiri? Karena dia sudah fokus kepada dirinya sendiri. Dia melihat dirinya yang gagal, bukan melihat Allah yang berkuasa dalam kehidupannya dan cukup sanggup menambahkan apa yang perlu dan memberikan apa yang penting bagi kehidupannya. Amang dan inang, kalau Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 di ayat 6, dia mengatakan seperti ini. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita tidak dapat melihat hari besok. Kita tidak dapat memikirkan apa yang terjadi besok. Yang perlu adalah amang dan inang jalani hari ini tanpa rasa khawatir, tidak fokus pada diri sendiri, tapi fokuslah kepada pekerjaan Allah yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita pikirkan. Fokuslah kepada Allah. Melalui nats hari ini, amang dan inang, kita diajarkan kembali, kita diingatkan kembali, ketika Yesus menjumpai kita dalam kehidupan kita,
maka mari ikut dengan dia. Ketika Yesus menjumpai kita dalam kehidupan kita, dengarlah dia. Melalui apa Tuhan menjumpai kita. Jadi tadi di ayat 41 itu Amang dan Inang dikatakan bagaimana Yesus menjumpai Marta, ke rumah Marta dan ke rumah Maria. Di ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ketika Tuhan sudah menjumpai kita, terima, layani, dengarlah. Melalui apa Tuhan menjumpai kita? Melalui firman-Nya. Tunduklah pada firman-Nya. Cara Maria mendengar Tuhan adalah dia berada di kaki Yesus, lebih rendah. Berarti dia fokus, dia lebih merendahkan hati di hadapan Yesus untuk menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Amang dan Inang, kitab Amos 8 tadi, di sana telah diberitakan tentang bangsa Israel yang tidak lagi mendengar firman Tuhan. Mereka tidak lapar dan tidak haus terhadap firman Tuhan, sehingga Amang dan Inang mereka menghadapi bencana kecelakaan. Ada saatnya Amang dan Inang kita tidak bisa lagi mendengar firman Tuhan. Ada saatnya. Ada saatnya kita lemah, mungkin karena penyakit, mungkin karena kita sudah harus meninggalkan dunia ini. Tapi saat ada kesempatan Tuhan berbicara, dengarlah. Dan fungsi firman Tuhan itu adalah menggembalakan kita, membimbing kita, mengarahkan kita, membuat kita merasakan bahwa hidup kita itu adalah bermakna, memiliki hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Melalui firman Tuhanlah iman kita diteguhkan. Melalui firman Tuhanlah kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini. Alania Mangdut Inang, seberapa banyak pun firman Tuhan yang kita dengar, seberapa lama pun kita harus mendengar, kita memohon kepada Tuhan supaya kita dikuatkan untuk merindukan firman Tuhan dan merindukan sentuhan firman Tuhan melalui persekutuan. Karena Amang dan Inang sekarang ini kita akan diperhadapkan setelah pandemi, ada beberapa orang sudah tidak lagi rindu bersekutu dan mendengar firman Tuhan di gereja. Karena apa? Karena katanya di YouTube juga sudah lebih enak mendengarnya. Dan firman khotbah yang di YouTube bisa membuat kita tertawa, bisa membuat kita lebih kuat, lebih nyaman kita. Kalau di gereja kadang membosankan dan buat ngantuk. Bisa jadi ya kan, karena sudah sangat capek yang ngantuklah di gereja. Atau mungkin karena sudah enaknya membuka chat GPT. Jadi khotbah seperti apapun boleh kita dengarkan di sana. Tapi Amang dan Inang, firman Tuhan, persekutuan itu bukanlah tentang apa yang enaknya, tapi persekutuan itu di sana ada roh. Ketika kita mendengar chat GPT atau YouTube berkhotbah kepada kita, kita tidak terhubung antara satu dengan yang lain. Tapi ketika kita bersama-sama di gereja, kita terhubung. Kecuali Amang dan Inangnya harus ibadah di rumah karena sakit, karena keterbatasan fisik, maka memungkinkan memang untuk di rumah beribadah. Jadi nats ini mengingatkan kita ketika Yesus sudah menjumpai kita dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan, dengarlah, pilihlah untuk mendengar.
sebelum segala sesuatu, sebelum kita tidak bisa lagi mendengar. Jadi bangsa Israel tidak mendengar firman Tuhan lagi karena sudah lebih besar dosa mereka. Mereka sudah anti terhadap Tuhan, anti terhadap firman Tuhan. Jadi lomo-lomo nasa diri nama dulu nasida, ujungna tu uhum ni dewata nama nasida. Oma na paingotok kita di bagasan tikion, Yesus menjumpai kita dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, amang dan inang. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajak milikilah pengetahuan yang baik. Milikilah pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan dan lakukanlah. Kita sudah mendengar firman Tuhan, lakukanlah. Kalau firman Tuhan hari ini mengatakan jangan khawatir, kita diajak lakukanlah untuk tidak khawatir. Meletakkan kepercayaan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan, serahkan kepada Tuhan kekhawatiranmu melalui doa, permohonan, ucapan syukur. Maka di ayat 8 dikatakan, maka damai sejahtera Allah akan menyertaimu. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, maka otomatis amang dan inang kita juga akan diingatkan ketika salah melangkah, kita akan diingatkan kembalilah kepada Tuhan. Maka melalui firman Tuhan hari ini, pilihlah yang terbaik. Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya tipe Marta tidak kita ikuti. Sudah ada Tuhan, sudah ada firman Tuhan, tapi sibuk di dapur dan memunculkan kefokusan terhadap diri sendiri sehingga dia khawatir dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk fokus kepada Tuhan dan meletakkan iman kita hanya kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang kami boleh dengar di hari Minggu ini. Tuhan mengingatkan kami untuk memilih yang terbaik, memilih Tuhan. Walaupun banyak hal yang membuat kami lemah karena kesulitan hidup, karena pergumulan kami, karena dosa kami, tapi Tuhan mau menjumpai kami dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk meletakkan iman dan kepercayaan kami kepadamu, supaya kami tidak khawatir bersungut-sungut dalam kehidupan ini. Berkatilah semua jemaat-Mu dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergumulan mereka, dalam sukacita dan duka cita mereka, dalam perjuangan mereka. Tuhanlah yang bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu yang sedang lemah karena sakit di rumah atau sedang proses penyembuhan. Tuhanlah yang memberikan mereka iman yang kuat, yang tetap menguatkan mereka menjalani proses pengobatan. Ada jemaat-Mu 5 orang yang sedang lemah, Natades Manik, Pesta Robert Sihaan, Sihol Ambarita, Nyonya Selalahi, Situa Eme Gurning, Situa Agustinus Simajuta. Tuhanlah yang memberkati obat dan makanan yang mereka makan. Kami juga mau serahkan kepadamu jemaat-Mu yang berulang tahun. Pada minggu ini ada 17 orang. Ajarlah mereka bersyukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Kuatkan mereka Tuhan dalam segala hal. Kuatkan untuk melakukan hal yang baik dalam kehidupan mereka. Ajarlah mereka mensyukuri pertambahan usia mereka dalam Tuhan, dalam sukacita di dalam Tuhan, dan menyerahkan hidup mereka selanjutnya hanya kepada Tuhan. Kami juga bawakan kepadamu, yaitu keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Ada 5 keluarga. Kiranya cinta kasih Tuhan semakin menghangatkan cinta kasih dalam keluarga. Mereka boleh tetap bersatu di dalam Tuhan
dan mereka boleh juga menerima berkat Tuhan melalui keluarga mereka, melalui anak-anak, dan melalui pekerjaan mereka. Kami juga mau serahkan kepadamu Tuhan, yaitu kegiatan kategorial dalam minggu ini. Tuhan yang memberkati semua pelayan yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resot, berkati juga semua jemaat untuk mengikuti kegiatan kategorial ibadah week dan berbagai kegiatan, secara khusus kegiatan seminar perempuan di tanggal 26 Juli yang mengulik tentang pola asuh kepada anak dan tentang KDRT. Tuhan kiranya yang memberkati semua panitia dan pembicara sehingga acara itu terlaksana dengan baik. Kami juga membawakan kepadamu sukacita kami hari ini, yaitu pesta kebangkitan lansia di gereja ini. Tuhanlah yang memberkati panitia dan juga ketua seksi lansia yang mengelola semua kegiatan supaya boleh baik dan benar. Tuhan yang memberikan kekuatan dan sukacita kepada semua lansia yang ada di HKBP Mampang Perapatan. Tuhan, kami juga membawakan kepadamu yaitu tim 2 Syafaat yang sudah mulai melayani di gereja ini. Kiranya jemaatmu yang merindukan untuk didoakan, yang bergumul, yang juga merindukan untuk memperoleh penguatan, kiranya mereka juga terbuka untuk didoakan melalui tim 2 Syafaat. Berkatilah Tuhan tim 2 Syafaat. Kami juga mau menyerahkan kepadamu Tuhan semua jemaat mulai dari anak-anak sampai yang sudah tua. Biarlah kami bersuka cita dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Kami juga membawa kepadamu yaitu negara kami ini yang sedang banyak bergumul tentang perekonomian, naiknya harga yang berdampak kepada keluarga, ibu rumah tangga. Tuhan kiranya memberikan mereka hikmat supaya mampu mengelola negara kami ini, termasuk juga banyaknya pengangguran, banyaknya masalah di setiap daerah. Tuhan kiranya menguatkan, memberikan hikmat kepada pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Hanya satu ku perlukan, Yesus.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.